Halo guys, biasalah kembali lagi dengan saya Muhammad Muinuddin Santoso. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bakalan ngomongin tentang pendidikan dalam konteks tadi Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dan hadis nih banyak sekali pembahasannya, mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. Namun kali ini kita akan membahas tentang metode pendidikan dan karakteristiknya sampai tuntas. Kalaupun belum tuntas, teman-teman bisa nonton di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini ya guys. Studi Al-Quran dan Al-Hadis perspektif pendidikan. Yang kita bahas adalah hadis Nabi tentang metode pendidikan dan karakteristiknya. Oke teman-teman, sebelum membahas lebih jauh apa hadis Nabi tentang pendidikan, teman-teman harus ketahui apa itu pendidikan. Pendidikan adalah sebagai usaha membentuk pribadi manusia, harus mempunyai proses yang panjang dengan hasil yang tidak dapat diketahui dengan segera. Dalam proses pembentukan tersebut diperlukan suatu perhitungan yang matang dan hati-hati berdasarkan pandangan dan pikiran-pikiran atau teori yang tepat, sehingga kegagalan atau kesalahan langkah pembentukan terhadap anak didik dapat dihindarkan, karena sasaran pendidikan adalah makhluk yang sedang tumbuh dan berkembang yang mengandung berbagai kemungkinan. Bila salah bentuk, maka kita akan sulit memperbaikinya. Oleh karena itu, mendidik peserta didik tidak boleh tergesa-gesa ataupun ugal-ugalan. Karenanya, kalau kita sudah salah membentuknya, maka akan sulit untuk memperbaikinya. Seperti halnya besi yang sudah bengkok, akan sulit untuk meluruskannya kembali. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai kedewasaannya maupun melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana ma'ilaman jama'ahu Allahu billijami minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmunya, maka Tuhan akan mengekang dengan kekangan dari api. Yang diperkuat oleh Al-Hadis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bilaghu anni walau ayatan. Sampaikanlah darimu walaupun cuma satu ayat. Dari hadis-hadis tersebut sudah jelas bahwasannya apabila kalian mempunyai ilmu dan tidak disampaikan atau menyembunyikannya, maka jelas-jelas Tuhan akan mengekang dengan kekangan dari api. Oke, kita lanjut ya guys. Berbicara tentang metode pendidikan, pada era sekarang banyak sekali kita jumpai berbagai metode, misalnya metode ceramah, tanya jawab, diskusi, eksperimen, dan lain-lain. Pada zaman Rasulullah SAW, metode yang digunakan adalah metode ceramah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menyebarkan agama Islam dari daerah satu ke daerah lainnya. Ada sebuah nasihat dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menegaskan, didiklah anak-anak kalian tidak seperti didikan kepada kalian sendiri. Oleh mereka itu diciptakan untuk generasi zaman yang berbeda dengan generasi zaman kalian. Dari nasihat tersebut sudah jelas bahwasannya pada zaman Rasulullah SAW, metode yang sering digunakan adalah metode ceramah. Dan pada era sekarang banyak sekali metode yang dipergunakan oleh pendidik. Sebenarnya pada zaman Rasulullah SAW sudah banyak menggunakan metode-metode dalam berdakwah atau menyampaikan kebaikan, seperti metode pembiasaan, keteladanan, pemberian ganjaran, pemberian hukuman, tanya jawab, ceramah, diskusi, sorogan, bandongan, pemberian tugas, karya wisata, eksperimen,
sosiodrama, simulasi, kerja lapangan, demonstrasi, kerja kelompok, itu semuanya sebenarnya sudah Rasulullah SAW lakukan, dan metode-metode yang lainnya. Rasulullah SAW sebenarnya sudah menggunakan metode tersebut, namun yang kita pelajari dalam sejarah Islam, yang kita ketahui dalam sejarah Islam, metode yang sering digunakan Rasulullah atau sahabat Rasulullah yaitu metode ceramah, karena metode ceramah merupakan metode yang efektif pada zaman saat Rasulullah SAW berdakwah. Namun kali ini kita akan membahas tentang hadis Nabi Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang apa itu metode pendidikan Islam dan bagaimana metode pendidikan agama Islam. Oke guys, yang pertama adalah metode tanya jawab. Dari hadis Nabi yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haddatsana Qutaybah bin Sa'idin haddatsana Laisun wa qala Qutaybah haddatsana Bakrun yakni bin Mudarak kilahuma an ibni Hadi an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fi hadithi Bakrin annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yahtasilu minhu kullu yaumin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'un qalu la yabqa min daranihi syai'un qala fadzalika masalu shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Dari hadis Qutaybah ibnu Sa'id, hadis Lais kata Qutaybah, hadis Bakr yaitu ibnu Mudar dari ibnu Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Abi Salmah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian? Ia mandi di sana 5 kali sehari. Bagaimana pendapat kalian? Apakah masih akan tersisa kotorannya? Mereka menjawab, tidak akan tersisa kotorannya sedikit pun. Beliau bersabda, begitulah perumpamaan salat 5 waktu dengan Allah menghapus dosa-dosanya. Al-Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasannya Rasulullah SAW sedang berdialog dengan beberapa sahabatnya, yang mana Rasulullah SAW mempertanyakan satu hal kepada mereka. Bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang mandi di sungai 5 kali sehari? Lantas mereka menjawab, tidak akan tersisa kotorannya sedikit pun. Beliau pun menjawab, begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapus dosa-dosanya. Dari dialog tersebut Rasulullah SAW sedang menjelaskan kepada para sahabatnya apa itu keutamaan sholat 5 waktu yang diibaratkan dengan seseorang yang sedang mandi di sungai 5 kali sehari, yang kata mereka tidak akan tersisa kotorannya sedikit pun. Bahwasannya mandi di sungai 5 kali sehari yang menurut mereka akan benar-benar bersih, tidak ada satupun kotorannya sedikit pun yang masih menempel. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan sholat 5 waktu itu Allah benar-benar menghapus dosa-dosanya apabila orang tersebut melaksanakan sholat 5 waktu, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Oke guys, dari hadis tersebut sudah jelas bahwasannya
Rasulullah SAW selain menggunakan metode ceramah, Rasulullah SAW juga menggunakan tanya jawab, yang mana Rasulullah SAW melempar pertanyaan kepada sahabatnya dan nantinya Rasulullah SAW akan menjawab dengan menjelaskan apa itu keutamaan sholat 5 waktu. Oke, hadis dari metode tanya jawab sudah kita kupas. Selanjutnya kita akan membicarakan metode-metode yang lainnya yang kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, cukup sekian penjelasan atau materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan pantengin terus video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.